Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, masih pada pembahasan kisah Nabi dan Rasul Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi dan Rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud juga diabadikan dalam sebuah surah di dalam Al-Quran, yakni surah Hud, surah ke-11. Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf atau bukit-bukit berpasir. Di sanalah tinggal kaum Ad yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Suku Ad atau kaum Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang besar, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 7 dan 8. Mereka juga membangun istana dan benteng yang tinggi, lalu membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian. Di samping mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak, tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air yang mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat, atau biasa kita sebut sosok raksasa. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu, dan serangan mereka begitu mengerikan. Tetapi meskipun nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu banyak, namun mereka tidak pernah bersyukur. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka sembah patung-patung dan berhala yang mereka beri nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Dalam satu riwayat menyebutkan kaum Ad adalah kaum yang pertama menyembah patung setelah banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-A'raf ayat 69. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa serta mengadakan kerusakan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Hud mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan melarang mereka berbuat syirik serta melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud juga mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, justru
Mereka pun bertanya-tanya tentang keadaan diri Nabi Hud alaihissalam. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu? Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku. Maka kaum Ad membantahnya dengan kasar dan sombong sambil berkata, sungguh kamu dalam keadaan kurang akal dan kamu seorang pendusta. Kaum Ad pun semakin sombong menolak untuk beribadah kepada Allah. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampunan kepadanya. Allah berfirman, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Tetapi kaum Ad menolak nasihat dan ajakan Nabi Hud untuk bertobat. Mereka memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan tetap saja menyombongkan diri serta membanggakan diri dengan kekuatannya. Dan mereka berkata kepada Nabi Hud dengan sombongnya, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Maka datangkanlah azab kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar. Kemudian Allah berfirman, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Quran Surah Al-A'raf ayat 71. Atas tantangan kaum Ad kepada Nabi Nuh alaihissalam membuat Allah menjadi murka, maka mulailah azab itu diturunkan. Tahapan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab kepada mereka berupa hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering, tanaman dan buah-buahan menjadi mati, hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama, yang membuat ladang pertanian dan hewan ternak menjadi rusak dan mati. Hal ini tidak membuat kaum Ad sadar untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Mereka tetap menyembah patung-patung dan berhala, serta masih saja memperolok Nabi Hud dan mengatakannya sebagai seorang pendusta. Karena masih tetap dalam kesombongannya itu, lalu Allah mengirimkan lagi bala tentaranya yang lain, yaitu berupa awan yang sangat besar kepada kaum Ad. Ketika kaum Ad melihat awan besar itu, mereka bergembira dan mengira bahwa awan besar itu membawa hujan. Dengan angkuh dan sombongnya mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Dan siapakah yang bisa mengalahkan kami? Kami adalah kaum yang kuat lagi besar. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan, menghilangkan haus dahaga, memberi minum hewan-hewan, dan menyirami ladang pertanian mereka. Padahal awan itu datang membawa azab yang keras lagi pedih. Hari berganti hari, hujan yang mereka nanti tidak juga turun. Lalu tanpa mereka sadari,
Seketika awan besar itu bukannya menurunkan hujan, tetapi menurunkan angin dingin yang sangat kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan seluruh kaum Ad yang tidak beriman dan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Allah berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 dan 25. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Hud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah dalam berdakwah menyebarkan agama Tauhid kepada kaum Ad atau suku Ad. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad adalah: hikmah pertama, bahwa kekayaan harta benda dan kekuatan fisik yang kita miliki saat ini seperti halnya sudah dimiliki generasi terdahulu, yaitu kaum Ad, adalah merupakan titipan Allah dan tidak boleh untuk disombongkan, yang akan menimbulkan murka Allah. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, menurunkan azab yang keras lagi pedih dengan mengirimkan bala tentaranya berupa angin kencang yang menghancurkan kaum yang sombong dan zalim. Dan hikmah yang ketiga adalah tentang kesabaran dan kegigihan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah menyerukan agama Allah. Semua yang benar serta kesempurnaan adalah dari Allah dan milik Allah. Kesilafan, kekurangan dan kesalahan adalah kelemahan diri saya pribadi sebagai seorang hamba yang lemah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.